Kembali lagi bersama Gembar Belajar. Di sini kita akan memperkenalkan apa yang dikenal dengan peta. Tapi sebelum kita memperkenalkan apa yang dikenal dengan peta, jangan lupa selalu subscribe channel kami, komen, like, dan share. Semoga apa yang kita tayangkan di channel Gembar Belajar ini bisa membuat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan-pengetahuan yang ada. Di sini, tahukah kamu apa sih yang dinamakan dengan peta? Jadi jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada, atau jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Tetapi di zaman modern, peta ini dikembangkan lagi menggunakan digitalisasi yang bernama Google Maps. Tetapi di sini kita akan membahas tentang peta itu sendiri. Jadi benar, kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta. Tapi apakah kalian pernah mendengar istilah peta sebelumnya? Jadi di sini saya meminta izin untuk memperkenalkan tentang peta pada kalian semua. Jadi apa itu peta? Peta adalah gambaran atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Dan peta ini juga bisa membantu kita untuk mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, danau, ataupun topografi-topografi yang lainnya. Dengan melihat peta, kita juga dapat merencanakan suatu perjalanan yang itu tadi kita bisa menggunakan apa yang dimaksud dengan Google Map. Di situ aplikasi Google Map itu benar-benar sangat membantu. Di situ juga seperti peta, tetapi berbentuk dengan digital. Jadi peta yang kita gunakan itu untuk peta sehari-hari. Kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital atau Google Map. Berikut perbedaan peta konvensional dan peta digital itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan peta konvensional itu apa. Peta konvensional adalah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui gambaran dalam lembaran atau sebuah buku. Contohnya adalah atlas. Sedangkan peta digital itu sendiri adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP, atau media-media lainnya. Dan di sini kita juga tidak hanya memperkenalkan apa sih yang dinamakan peta, tetapi di sini kita juga memperkenalkan komponen peta itu apa saja. Saat melihat peta, apa saja yang akan kita lihat? Apakah kita hanya melihat gambarannya atau cuma melihat dari bentuk-bentuknya? Tetapi komponen peta itu ada berbagai macam. Di sini kita akan memperkenalkan komponen yang pertama, yaitu tentang arah mata angin. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah pada peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Berikut saya jelaskan secara singkat tentang setiap arah. Utara adalah arah yang menunjukkan ke arah kutub utara atau kutub utara bumi. Biasanya ditandai dengan huruf N pada peta atau huruf U. Sedangkan selatan adalah arah yang menuju ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi yang biasanya ditandai dengan huruf S. Timur adalah arah yang menunjukkan ke arah matahari terbit. Biasanya ditandai dengan huruf E atau huruf T. Sedangkan arah barat itu arah yang menuju ke arah matahari terbenam. Pada peta biasanya arah barat ditandai dengan huruf W atau huruf B. Untuk komponen yang selanjutnya adalah garis astronomis. Apa sih yang dinamakan garis astronomis itu? Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Dan garis astronomis itu terdiri dari
dua garis. Yang pertama garis bujur, yang kedua garis lintang. Apa sih yang dinamakan garis bujur? Apa sih yang dinamakan garis lintang? Di sini kita akan menjelaskannya secara singkat. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian nol, yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Sedangkan garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa utara atau selatan. Kedua garis ini biasanya kalau di gambaran peta itu digambarkan dengan garis grid atau garis yang membentang dari utara ke selatan secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk komponen yang ketiga adalah komponen skala peta. Skala peta di sini adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Singkatnya, di dunia nyata itu 1 kilometernya sama dengan 1 senti di dalam peta. Atau bisa diartikan 10 kilometer di dunia nyata, 1 senti di dalam peta. Itu beraneka ragam penggambarannya. Dan skala peta ini membantu kita untuk memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran yang ditampilkan pada peta. Biasanya skala peta dapat berupa garis, angka, maupun simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misal skala 1:1 juta, itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga berbentuk bar skala, di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya garis panjang 1 cm, di peta mungkin disertai label 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Itu singkatnya. Dan untuk komponen yang keempat adalah komponen simbol peta. Simbol peta ini berbagai macam, banyak sekali, tetapi simbol peta itu diartikan sebagai gambaran atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol juga membantu kita untuk memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sangat sederhana. Contohnya, simbol titik, simbol garis, simbol bidang, ataupun simbol yang lainnya. Dan di sini setelah kita mengetahui komponen-komponen peta, kita akan mengetahui apa sih fungsi peta. Apakah kalian semua sudah paham tentang penjelasan komponen peta tadi? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan tentang fungsi peta. Sebenarnya fungsi peta itu apa sih? Yang pertama, fungsi peta itu menunjukkan lokasi suatu tempat. Misalkan kita mau menuju ke daerah Klaten atau daerah Solo atau daerah yang lainnya, kita bisa menggunakan peta untuk petunjuk lokasi tempat. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. Biasanya ini digunakan untuk proyek kayak pembangunan jalan tol ataupun pembangunan seperti perumahan atau rest area. Untuk yang ketiga, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, memberitahu kita tentang arah. Dan yang kelima adalah memberitahu gambaran tempat yang akan kita kunjungi. Jadi peta itu sangatlah berfungsi bagi kita semua. Jadi tidak hanya untuk dilihat sebagai gambarannya, tapi juga harus kita pahami fungsi-fungsi yang ada pada peta itu sendiri. Di peta juga dikenal batas-batas wilayah. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya batas antar negara, antar provinsi, atau antar kota. Batas ini sangat membantu kita untuk mengetahui di mana suatu wilayah dimulai dan berakhirnya.
Contohnya, jika peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi garis itu adalah negara yang berbeda dari si sebelah lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah kita mengenal negara. Sebelum kita mengenal negara, apa sih yang dinamakan negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Jadi memiliki peraturan-peraturan sendiri. Seperti negara Indonesia dengan negara Malaysia itu memiliki peraturan atau pemerintahannya sendiri. Negara apa saja yang kalian ketahui dan ada berapa banyak negara di dunia ini? Di dunia ada banyak sekali negara. Total negara yang ada di dunia adalah kurang lebih 195 negara. Jadi mungkin itu bisa dicari di referensi-referensi yang lain ataupun dicari di buku ataupun internet ataupun yang lain. Apakah benar ada sejumlah sekian negara yang harus kita ketahui? Setelah mengenal negara, di dalam pengenalan peta tadi, kita juga harus mengenal apa yang dimaksud dengan kota dan provinsi. Apa sih yang dinamakan kota dan provinsi? Kota itu adalah suatu daerah yang lebih besar dan padat penduduk di dalam sebuah negara. Dan kota biasanya memiliki banyak bangunan, jalan, dan tempat-tempat yang menarik. Pada peta, kita dapat melihat kota ditandai dengan simbol atau nama mereka masing-masing. Sedangkan provinsi adalah pembagian wilayah yang lebih besar dari kota. Suatu negara bisa terdiri dari beberapa provinsi. Pada peta, provinsi ditandai dengan batas-batas yang menunjukkan pembagian antar wilayah. Setiap provinsi bisa memiliki kota-kota di dalamnya. Dan peta juga membantu kita melihat letak dan batas provinsi serta kota-kota di dalamnya. Jadi, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sekilas tentang peta dan komponen dan batas maupun negara atau provinsinya. Jadi kalau ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan nanti setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang dikenal dengan peta itu. Jadi tetap bersama kami di channel Gemar Belajar. Pastinya jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, dan share agar video-video kami bisa kita kembangkan dan bisa kita sharing apa yang harus kita tambahkan pada video-video kami. Terima kasih, cukup sekian dari saya, dan kita bertemu di video-video berikutnya.